Shalom adik-adik, selamat pagi. Apakah sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Baik, kalau sudah siap, boleh duduk sikap yang baik, sikap yang manis, boleh lipat tangannya dan tutup matanya. Kita bersatu dalam doa ya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan. Tuhan, saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Allah Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti akan firman-Mu. Apa yang kami dengar dan apa yang kami lihat. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari katakan sama-sama, amin. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kasihnya Tuhan, cintanya Tuhan kepada kita, cintanya Tuhan yang begitu besar kepada kita. Buktinya ada karya Tuhan yang terbesar dalam hidup kita. Nah, adik-adik tahu kan bahwa akhir-akhir ini semua orang menggunakan masker. Ini mulutnya ditutup. Karena apa? Karena ada virus corona. Nah, tapi lewat kejadian ini Tuhan sebenarnya mau bicara apa? Tuhan mau kasih tahu kita tentang apa? Tuhan mau kita hidup bersih, ya kan? Sebelum makan kita cuci tangan, keluar dari rumah, mau masuk rumah cuci tangan dulu. Pokoknya selalu membersihkan tangannya. Jadi sering untuk membersihkan tangannya. Keluar dari rumah, pulang ke rumah, mungkin ganti baju atau mandi, ya kan? Nah, hitung deh berapa lama sudah kita melakukan itu. Lama-lama apa yang terjadi? Kita jadi terbiasa. Tuhan bicara pada kita untuk kita selalu hidup sehat dengan kejadian ini. Kalau hidup kita sudah sehat, sudah bersih, apakah hati kita yang di dalam ini juga sudah bersih? Ayo, coba tanyakan dengan kalian sendiri. Apakah hati kalian itu sudah bersih belum? Tuhan juga mau loh kalau hati kita ikut bersih. Ya kan? Gimana adik-adik? Tuhan menuntun kita ke jalan yang benar. Berarti Tuhan menuntun kita ke jalan yang bersih. Tapi banyak sekarang ini hati orang tidak bersih. Ayo, ada yang tahu kenapa? Semua pada pakai masker tadi. Semua pada ketakutan, semua pada ngeri. Karena apa? Karena virus corona. Takut ada virus, ya kan? Mungkin tadi ada yang tidak ikut memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, atau tadi memuji Tuhan sambil makan atau sambil lari-lari, ya kan? Atau ada juga karena sudah jenuh di rumah lama, akhirnya dia marah-marah terus bawaannya. Dia kesel. Ada nggak? Ayo. Ada nggak yang di sini cuman di rumah cuma main game, main handphone aja kerjanya? Ayo, ada. Nah, ingat. Setiap kejadian yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita itu mendatangkan kebaikan buat kita. Nah, kita belajar dari Yohanes 10 ayat 10 ya. Dengan lagunya seperti ini. Yohanes 10 ayat 10. Yohanes 10 ayat 10. Datang supaya mereka mempunyai hidup. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Siapa yang datang? Yesus datang supaya mereka mempunyai hidup. Yesus datang supaya mereka mempunyai hidup. Yeay. Mari kita baca ya. Kita buka, kita siapkan Alkitab kita. Kita buka Yohanes 10 ayat yang 10. Kalau sudah ketemu, sudah dapat, kita baca sama-sama ya.
Yohanes 10 ayat yang ke-10. Kita baca sama-sama ya. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Amin. Nah, kalau hati kita seperti ini, hitam, tidak bersih, kamu perlu apa? Kamu perlu Yesus. Ingat, iblis senang mencuri hati yang jelek. Pencuri datang untuk mencuri dan membinasakan dan memberi ketakutan sama kita. Dan jangan lupa, kita harus juga taat pada pemerintah. Kalau memang disuruh pemerintah untuk diam di rumah, ya kita harus taat untuk diam di rumah. Mulutnya di rumah dibuka, kita memuji Tuhan, kita berseru kepada Tuhan, kita mohon Tuhan tolong kita. Ya, kita mau buka mulut kita untuk menyembah Tuhan, ya. Dan kita izinkan Tuhan untuk masuk dalam hati kita, biar hati kita bersih. Tapi bagaimana kalau hati kita seperti tadi, hitam, tidak bersih, jelek, kotor? Kira-kira apa yang membuat hati kita menjadi hitam itu? Hati yang kotor itu kira-kira apa penyebabnya? Nah, penyebabnya adalah yaitu dosa, karena dosa. Tapi Kak, aku kan tidak mencuri, aku kan tidak nakal. Nah, banyak anak Tuhan hari ini menjadi pemalas. Ya, sebentar-sebentar dia tidur, sebentar-sebentar dia baring, sebentar-bentar megang handphone, main game. Ya, sebentar-sebentar lagi dia cuma makan, ya, tidak mau bantu mamanya. Ingat, selama kita di rumah, kita harus menjadi berkat, ya. Kalau kita tidak menjadi berkat, kita akan membawa perusak. Ayo, siapa yang mau menjadi perusak? Berbahagialah orang yang membawa damai, karena dia adalah anak Allah. Nah, dosa itu kan jelek, yang dikatakan di Roma 6 ayat 23. Roma 6 ayat 23. Upah dosa adalah maut. Nah, iblis datang untuk mencuri dan membinasakan kita. Tetapi Yesus datang memberikan apa? Kehidupan. Ya. Untuk hari ini ayat hafalannya Yohanes 10 ayat yang ke-10. Seperti yang kakak tadi nyanyikan ya. Adik-adik bisa menirukan dengan cara bernyanyi atau dengan cara menghafal. Jadi jangan biarkan hati kita menjadi hitam seperti ini ya. Hari ini kita belajar hidup bersih. Pastikan juga hatimu bersih. Ya. Tapi bagaimana Kak? Aku kan nakal, aku kan bandel, suka ngomong kasar, ngomong kotor. Nah, bukankah Roma 6 ayat 23 katakan upah dosa adalah maut? Itu artinya saya menerima hukuman mati. Kasih Allah itu besar. Firman Allah katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia memberikan anak yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan hidup yang kekal. Caranya kita terima kasih-Nya Tuhan, kita terima cintanya Tuhan. Ya. Tuhan Yesus datang ke dunia ini bukan hanya sekedar untuk datang, tapi Dia datang karena karyanya yang besar dalam hidup kita. Ya, kasih Yesus yang luar biasa buat kita. Apa itu coba? Yes, Yesus mati di salib untuk kamu dan aku, untuk kita semua. Amin.
Ingat, ada satu orang yang sungguh-sungguh mengasihimu, yaitu siapa? Namanya Yesus. Jangan biarkan hatimu menjadi hitam. Izinkan Tuhan Yesus masuk dalam hatimu. Dari Yesus menyucikan segala dosa kita. Siapa yang hari ini mau mengundang Tuhan Yesus masuk di hati, dan karya Tuhan yang luar biasa akan bekerja dalam hidupmu. Yuk kita berdoa bersama-sama untuk bangsa kita, untuk gereja kita, untuk keluarga kita, dan untuk saudara-saudara kita. Biar mengalami kasih-Nya Tuhan, biar mengalami cintanya Tuhan. Yuk kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, biar kasih-Mu, cinta-Mu ada dalam hidup kami. Yang mau menerima Yesus sebagai juru selamat, kalian boleh angkat tangan kalian taruh tangan kanan kalian di dada. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Engkau sudah mati untuk kami, menebus dosa-dosa kami. Kami mau mengundang Engkau, Tuhan Yesus, untuk masuk dalam hati kami. Tuhan Yesus, berkaryalah dalam hidup kami. Kami tidak mau biarkan hati kami menjadi hitam. Izinkan Tuhan menjadi raja dalam hidup kami. Tuhan, tolong kami. Engkau yang menyucikan kami dari segala dosa. Berkati untuk setiap anak-anak yang mendengarkan firman-Mu, setiap orang tua yang membimbing kami untuk mendengarkan firman Tuhan, baik atau siapapun yang mendengarkan firman ini. Kau lihat Tuhan, Kau sendiri yang menjamah hidup mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa kami, biar cinta Tuhan ada untuk bangsa ini. Dan kami percaya Engkau mengasihi kami semua, karena Yesus datang untuk memberi kehidupan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Mari katakan sama-sama, amin.